Pria ini bernama Roman. Dia adalah salah satu narapidana di penjara Nevada, Amerika Serikat. Dalam penjara itu, Roman difasilitasi seorang psikiater yang akan membantu melatih mengontrol emosinya. Karena jika Roman emosi, maka dia bisa memukul atau melukai orang-orang di sekelilingnya. Bahkan dulu dia sampai tega membenturkan kepala istrinya sendiri berkali-kali ke tembok hingga hampir pecah. Hanya gara-gara sang istri tak sengaja membuang barang-barang pribadinya. Di tengah konsultasi, emosi Roman kembali naik. Psikiater yang panik pun langsung menekan tombol darurat. Melihat sikap agresif Roman barusan, si psikiater memutuskan untuk memindahkan Roman ke penjara bagian luar. Dia berharap bila sering bersosialisasi dengan para tahanan lain, Roman jadi bisa belajar mengendalikan emosinya. Beberapa hari kemudian setelah keluar, Roman diharuskan ikut kerja sosial seperti narapidana lain, yaitu membersihkan kotoran kuda. Ketika sedang bekerja, Roman mendengar suara berisik dari gudang. Saat diperiksa, dia kaget ada seekor kuda mengamuk. Petugas penjinak kuda bernama Miles lalu menyuruh Roman keluar sambil mengatakan kalau kuda itu adalah kuda liar yang paling sulit dijinakkan di penangkaran ini. Mendengar ucapan Miles barusan, bukannya takut, Roman justru semakin tertarik. Keesokan harinya, waktu bekerja, Roman melihat Miles serta para penjinak kuda lain sedang berusaha mengeluarkan kuda liar kemarin dari gudang. Roman terus memandangi kuda tersebut dengan tatapan kagum. Saat melihat tatapan Roman, Miles pun memasukkannya ke program penjinak kuda. Di program itu nantinya Roman diberi tugas menjinakkan satu kuda dan bila berhasil maka masa tahanannya akan dipotong. Sore hari selesai kerja sosial, Roman mulai belajar bagaimana caranya menjinakkan kuda liar bersama seorang pelatih bernama Henry. Sayangnya menjinakkan kuda tetap aja bukan hal mudah. Bahkan cuma sekedar membuat si kuda mundur aja Roman kesulitan. Besok siang anak Roman yang bernama Martha datang berkunjung. Di ruang kunjungan, tanpa basa-basi, Martha langsung meminta sang ayah menandatangani surat penjualan rumah demi memenuhi keperluan bayinya setelah melahirkan nanti. Roman pun menolak sambil mengatakan jika memang butuh uang, harusnya Martha minta pada suaminya. Tapi itu bocah nggak peduli. Dia tetap ngotot mau ngejual rumah mereka dengan atau tanpa persetujuan Roman. Bagi Martha, ayahnya tak butuh rumah itu lagi karena sekarang dia bisa tinggal di penjara. Semua kebutuhan sang ayah sudah tersedia di sini, dari makan, tempat tidur, kamar mandi, bahkan sampai dapat baju gratis. Mendengar ucapan bocah songong tersebut, emosi Roman meledak. Ia menggebrak meja dan mengusir Martha dari sana. Di tempat penangkaran kuda, sebelum bertugas, Roman bersama para penjinak kuda lain mendengarkan arahan Miles terlebih dahulu. Miles di situ mengatakan bahwa seekor kuda bisa tenang bila orang yang menjinakkannya juga tenang. Sebaliknya, jika si penjinak tak bisa mengendalikan amarah, maka kuda pun akan sulit dikendalikan. Miles lalu menyuruh Roman menyentuh kuda liar di belakangnya. Namun, gara-gara masih emosi akibat kejadian tadi, Roman justru malah memukuli kuda tersebut. What the hell are you doing? Get out of here!
Roman pun dikeluarkan dari program pelatihan kuda dan dikurung dalam sel isolasi. Keesokan harinya, ketika sedang memandangi kuda dari celah jendela, tiba-tiba tahanan sel sebelah memanggil Roman. Dia meminta bantuan untuk mengeluarkan kertas yang tersangkut. Roman di situ mengatakan kalau dia bersedia membantu asalkan tahanan tersebut mau membantunya juga mencarikan majalah seputar dunia perkudaan. Karena tak punya pilihan lain, orang itu pun setuju. Semenjak berhasil dapat majalah berisi info-info tentang kuda, tiap malam Roman terus membaca dengan fokus demi mempelajari bagaimana caranya menjinakkan kuda. Hingga pada suatu malam, mendadak penjaga penjara membangunkan dan membawa Roman keluar. Sambil jalan, si penjaga memberitahu bahwa sekarang sedang terjadi badai pasir besar. Dia meminta Roman membantu memindahkan kuda-kuda berlindung ke dalam kamar mandi. Calm down. Come in. Come on. Listen. Come on, easy. Hey. Hey. Roman tak menyangka dia berhasil menenangkan si kuda liar dengan mengikuti petunjuk yang tertulis di majalah. Keesokan paginya, Miles memberikan Roman seragam latihan sambil berkata kalau besok dia sudah bisa kembali masuk ke program penjinak kuda. Miles menjelaskan kalau dia terkesan melihat bagaimana Roman menjinakkan kuda liar tadi malam. Mendengar kalimat barusan, Roman begitu senang bisa dapat kesempatan kedua. Ia pun berjanji tak akan pernah menyakiti kuda itu lagi. Setelah ganti baju, dia datang ke kandang kuda tersebut. Tapi baru aja tadi malam tuh kuda mulai tenang, sekarang dia malah ngambek lagi. Tak lama kemudian Henry datang. Henry menyarankan sebaiknya Roman memberi kuda itu nama agar mereka bisa lebih akrab. Roman lalu teringat tentang seorang pembalap kuda hebat bernama Marquez yang ada di majalah. Karena sifat mereka berdua sama, dia pun menamai si kuda dengan nama Marquez. Esok hari di kandang, sama seperti kemarin, Roman masih berusaha menjinakkan Marquez. Namun sekeras apapun usahanya, Marquez tetap tak mau menurut. Roman benar-benar emosi sampai ingin memukul Marquez lagi. Tapi dia sudah berjanji untuk lebih sabar. Akhirnya Roman hanya bisa terduduk pasrah. Di saat dia mulai tenang, tiba-tiba tanpa harus dipukul atau dipaksa, dengan sendirinya Marquez mendekati Roman. Di momen itu, Marquez telah mengajarkan satu pelajaran berharga dalam hidup Roman, yaitu kesabaran. Roman sadar selama ini dia mudah sekali marah, bahkan sampai menyakiti orang-orang di sekelilingnya. Malam hari di dalam sel, Roman menulis surat untuk anaknya. Ia menyesal pernah melukai perasaan Martha dan berharap Martha masih mau datang menemuinya lagi agar bisa meminta maaf secara langsung. Besok sore, Roman kaget melihat tahanan satu selnya sedang memegang foto miliknya. Orang itu menyuruh Roman mengambilkan narkoba di kotak penyimpanan obat kuda sambil mengancam jika Roman menolak, maka dia dan kelompoknya akan membunuh Martha. Mendengar ancaman barusan, biasanya Roman pasti bakal langsung mukulin tuh bocah. Tapi karena khawatir dengan keselamatan Martha, Roman pun cuma bisa istighfar. Keesokan harinya, Roman terpaksa mengambilkan narkoba di tempat penyimpanan obat kuda. Waktu mengintip lewat celah pintu, ternyata Henry ada di sana dan sedang mengambil narkoba juga. Setelah Henry pergi, Roman mencoba mengikuti caranya tadi lalu buru-buru kembali ke sel. Hari demi hari berlalu, Roman terus belajar bagaimana cara melatih Marquez. Hingga akhirnya, untuk pertama kali, dia berhasil menunggangi kuda tersebut. But really get us at easy. He's ready to ride. Right there is perfect. Roman sangat senang Marquez yang awalnya tak pernah mau dipegang siapapun, kini jadi bisa lebih bersahabat.
Bahkan pas Roman pergi ngambil makanan, Marquez terus aja ngikutin. Saat sedang istirahat, Roman dapat kabar kalau Martha datang berkunjung. Di ruang kunjungan, mereka berdua pun kembali bertemu. Dari lubuk hati terdalam, Roman menangis sambil meminta maaf karena selama ini tak pernah bisa menjadi sosok ayah yang Martha harapkan. Bila Martha masih mau memberinya kesempatan, Roman berjanji akan belajar menjadi ayah yang baik dan tak akan menyakiti hati Martha lagi. Mendengar ucapan sang ayah, Martha juga ikut menangis. Ia ingin sekali memaafkan Roman, namun hatinya masih terasa sakit. Gara-gara perbuatan Roman, Martha jadi kehilangan masa kecilnya. Dari kecil, dia sudah harus mengurus sang ibu yang lumpuh sendirian. Setiap hari, Martha hanya bisa berdoa agar ayahnya cepat pulang ke rumah, tapi sekeras apapun dia berdoa, Tuhan tak pernah mengabulkan doa itu bahkan sampai detik ini. Cerita Martha tersebut membuat hati Roman perih. Dia menyesal tak berada di samping anaknya saat melewati masa sulit. Roman kemudian mengatakan satu kalimat yang dari dulu tak pernah dia ucapkan pada putri kecilnya, yaitu "Ayah menyayangimu." Tanpa bicara sepatah kata pun, Martha langsung pergi meninggalkan Roman sendirian. Keesokan harinya di dalam sel, tahanan satu sel Roman kembali meminta narkoba. Tanpa perlawanan sama sekali, Roman menuruti perintah tuh bocah. Hampir setiap hari dia diam-diam mencuri narkoba dari ruang penyimpanan obat. Hingga suatu hari, tuh bocah makin lama makin songong. Karena sudah muak, Roman pun menghajarnya. Meski telah berjanji tak akan emosi lagi, tapi jika terus-menerus ditindas, Roman terpaksa melawan. Akibat kejadian tersebut, dia harus kembali masuk ke sel isolasi. Beberapa hari kemudian, tepatnya 1 hari sebelum hari pelelangan kuda-kuda yang sudah berhasil dijinakan untuk dijual, Miles mengizinkan para tahanan program penjinakan kuda merasakan langsung bagaimana rasanya menunggangi kuda mereka sendiri di alam bebas. Hari pelelangan pun tiba. Di sana, satu persatu tahanan menunjukkan hasil latihan mereka di hadapan banyak orang. Think 500 to start. 500. I'm 1,500. 6 and a half. What do you get? 7, 7 to buy them. You. What do you get? 7. Turn again. 5 and 9. What do you get? 9 and a half. 5 and a half. What do you get? 600. 600. 15. That's right here. $1,200. 1,200. Hingga tibalah giliran Roman dan Marquez. Awalnya pertunjukan berjalan lancar. Banyak orang yang memberikan harga tinggi untuk Marquez. Namun ketika ada helikopter lewat tepat di atas mereka, tiba-tiba Marquez mengamuk. Marquez! Thomas! Get in there! Marquez menendang Roman hingga terluka parah. Akibat insiden mengerikan itu, seluruh program penjinakan kuda dihentikan. Besoknya Roman pergi ke kantor Miles dan meminta maaf telah mengacaukan pertunjukan kemarin. Miles di situ bercerita alasan kenapa dia menjadi seorang pelatih kuda adalah karena dia sangat menyukai hewan tersebut. Ia tak sedih pertunjukan kemarin dibatalkan, tapi yang membuatnya sedih, akibat insiden kemarin, Marquez dianggap sebagai kuda berbahaya dan harus disuntik mati. Mendengar kabar barusan, Roman begitu syok. Ia tak menyangka kuda yang telah mengubah hidupnya akan disuntik mati. Roman lalu diam-diam melepaskan Marquez. Meski dia tahu resiko perbuatannya itu akan membuat masa tahanannya ditambah, Roman tak peduli. Baginya keselamatan Marquez jauh lebih penting.
Oh. You go. When I say go, you go. Get out. Marquez akhirnya bisa kembali ke alam bebas. Hari demi hari berlalu, kini Roman harus tinggal di sel isolasi hingga masa tahanannya selesai. Namun dia tak menyesal. Banyak pelajaran yang Roman dapatkan semenjak mengenal Marquez. Mulai dari belajar kesabaran, belajar mengakui kesalahan, hingga belajar meminta maaf. Semua pelajaran hidup itu pun membuat hubungan dengan putrinya perlahan membaik. Tiap minggu mereka berdua selalu saling mengirim surat satu sama lain. Hari itu ketika sedang membaca surat anaknya, dari jendela Roman melihat Marquez berdiri di luar penjara seakan seperti ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah membebaskannya. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. It should have been you. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. It should have been you.